Ibadat yang bersorak-sorak bagi namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Kita berjoget sama-sama saudara. Amin. Hey, hey, hey.
Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh berhimpun, bertemu dengan Tuhan lewat pemberitaan firman. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah ini ya Bapa.
Kami tahu keadaan dunia semakin suram. Itu sebabnya kami perlu datang kepada Tuhan. Kami perlu berlindung di dalam kasih sayangnya Tuhan. Ya Bapa, terima kasih. Sampaikanlah isi hatimu, yaitu firman-Mu sendiri ya Tuhan, agar kami boleh mendapat kekuatan baru. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur, berkati dan urapi kami semua yang ada di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang diberkati, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. David, terima kasih, puji Tuhan. Saudara-saudara, pujian tadi menyebut bahwa kita adalah sahabatnya Tuhan Yesus. Luar biasa. Dia yang sudah berkorban sedemikian rupa, dia sahabat kita, saudara-saudara. Saudara-saudara, sudah sepatutnya di dalam kehidupan kita harus semakin taat dan semakin setia kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Ya saudara-saudara, firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Yesus Kristus, dia adalah ciptaan baru. Siapa yang ada di dalam Yesus Kristus, dia adalah ciptaan baru. Tidak semua orang Kristen, tidak semua ada di dalam Yesus Kristus. Tetapi setiap orang yang ada di dalam Yesus Kristus, pasti dia orang Kristen. Saudara-saudara, itu sebabnya saya berkata bahwa saudara harus mulai menyadari kondisi keadaan zaman akhir ini. Silent killer, pembunuh secara diam-diam. Orang Kristen gak sadar itu saudara. Ada pembunuh secara diam-diam yang lebih terarah kepada orang yang sudah percaya. Saudara-saudara, makanya kita harus lebih berhati-hati. Kerjakanlah keselamatanmu, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya kita harus lebih sungguh-sungguh di dalam ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Kalau tidak, apa kata firman Tuhan? Kita baca di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Perhatikan saudara-saudara. Saya akan membacanya lambat-lambat untuk kita semua. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa ini saudara? Bukankah kita adalah orang percaya yang di dalam doa apabila ada pergumulan berseru, berteriak Tuhan, Tuhan? Ini mengerikan saudara. Saya biasa datang membawa istri. Sekarang istri saya tidak ikut. Sebab dalam kondisi yang jalan pun tertati-tati dan merasa sakit. Dan dia terus berseru, Yesus, Yesus. Saya sebagai suaminya juga sama. Karena saya tidak tega melihat kesakitan yang dialami oleh istri saya, saudara-saudara. Itu sebabnya, saudara-saudara, saya bisa membayangkan banyak orang yang susah yang menderita berseru. Bahkan orang yang katanya percaya juga, dengan lingkungan gereja dia berseru, Tuhan, Tuhan. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Bukan setiap orang yang berseru
dalam kerajaan sorga. Padahal kerajaan sorga itu idaman kita. Kita tidak mau masuk di neraka. Hanya ada dua tempat, sorga atau neraka. Kita ingin sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Yang masuk dalam kerajaan sorga hanya melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapakku. Dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Apakah semua orang Kristen, jemaat biasa, hamba-hamba Tuhan, bahkan pengkhotbah seperti saya, saudara-saudara, melakukan kehendak Bapa apa enggak? Kalau tidak, saya bilang ada pembunuh diam-diam. Akhirnya kita bukannya berjalan menuju surga, tetapi kita berjalan menuju neraka. 22 ayat 22. Yuk. Pada hari terakhir, ini mulai nih menjelang hari-hari terakhir, saudara-saudara. Banyak orang akan berseru kepadaku, kepada Tuhan Yesus. Ini terutama hamba Tuhan, saudara. Jangan dulu hamba-hamba Tuhan merasa bangga. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Tuhan, bukankah kami bernubuat? Saya tadi pagi buka kamus bahasa ini, kamus besar bahasa Indonesia. Bernubuat itu ya seperti termasuk khotbah juga. Pewahyuan yang dari firman diturunkan ke nabi-nabi, disampaikan kepada hamba-hamba Tuhan, lalu diberitakan kepada umat. Itu bernubuat, itu berkhotbah, termasuk saya berarti ini. Bukankah kami berkhotbah demi nama-Mu Tuhan? Jauh-jauh dari Lipo Cikarang sampai nyasar-nyasar ke pasar sana, saudara. Tapi apa yang bisa terjadi? Dan mengusir setan demi nama-Mu. Oh, kalau ada hamba-hamba Tuhan sudah bisa mengusir, membakar jimat-jimat, itu kayaknya itu luar biasa nih hamba-hamba Tuhan. Dan mengadakan banyak mujizat dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Cuma dari jauh aja, saudara, orang bisa rebah. Lalu didatengin orang yang lumpuh bisa berjalan. Itu mujizat. Ini termasuk orang-orang itu yang berkhotbah, yang melakukan banyak pekerjaan Tuhan, mujizat, ngusir setan. Itu gak gampang tuh hamba-hamba Tuhan yang ngusir setan. Doa tuh mata gak boleh merem, saudara. Doa orang ngusir setan tuh mata kita ikut melek, takut ditonjok. Bisa nonjok tuh orang yang kesurupan. Ya, terus pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka. Pada waktu itu tuh Tuhan tuh pada akhirnya berterus terang. Ditahan-tahan udah kasihan juga kali, mendingan dikasih tahu, ya. Berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Tidak dikenal, saudara. Orang yang berseru-seru memanggil-manggil nama Tuhan, bahkan aktif dalam kegiatan segala pekerjaan Tuhan. Aku tidak kenal sama kamu. Aduh, bila saudara enak gak kalau sampai digituin? Enyalah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Kalau menyala tuh ada gak sih? Enyalah daripadaku. Nggak ada tuh yang begitu. Yang namanya menyala itu enyalah. Itu tangannya tuh kencang. Enyalah daripadaku. Enyalah dari hadapanku. Kamu semua pembuat kejahatan. Lalu gimana tuh, saudara? Ini yang pas-pas berat aja nih bisa ditolak. Saya mau kasih contoh kesaksian diri saya. Saudara-saudara,
ketika zaman-zamannya rame persekutuan doa, gereja belum rame. Gereja-gereja itu terbangun setelah ada PD persekutuan doa di Kelapa Gading, persekutuan doa di mana. Lalu pada akhirnya pengurus-pengurus itu membangun gereja. Nah, pada waktu itu saya dapat jadwal. Baru mulai seneng-senengnya khotbah. Dapat jadwal, Pak Pandu, itu hari Selasa, ibadah persekutuan doa Kelapa Gading, Bukit Zaitun. Pak Pandu Selasa depan, Pak Pandu yang khotbahnya. Ya iyalah saudara, senengnya saya mau khotbah di depan orang-orang Kelapa Gading. Kira-kira 5 kali inilah banyaknya saya bangun. Itu Selasa lewat, Rebo, Kamis, saya berangkat ke Mangga 2. Kemana? Ke toko-toko kacamata. Lalu saya milih-milih kacamata, pilih indong yang cocok dengan muka saya. Kacamata. Wah, dipilih-pilih. Akhirnya nemu kacamata mereknya Bulgari. Pada waktu itu, Bulgari itu parfum, saudara-saudara. Itu parfum kesenangan saya. Makanya ketika saya dapat kesempatan untuk jalan-jalan ke Amerika dari kantor tempat saya kerja, pas ada launching parfum Bulgari di sana, sedangkan di Indonesia saya udah beli, tapi di sana sedang ada obral. Saya beli beberapa botol, saudara. Jadi ketika kacamata bingkainya kayak emas ya, kayak emas, bukan emas saya kira, dipakai mereknya Bulgari, di batangnya itu mereknya Bulgari. Wah iya, aduh, hari Selasa depan ini selesai nggak di kacamata? Udah, Bapak datang di hari Senin juga udah siap. Selasa aja saya datang, Selasa siang. Soalnya saya mau pakai yang malam jam 7. Oke Pak. Selasa berikutnya tuh, saudara, saya datang jam 2 udah nyampe di Mangga 2. Udah perhitungan, sudah bayar. Udah saya bayar buyur dulu tuh Kelapa Gading. Menjelang ada ibadah persekutuan doa, itu saya nungguin orang mimpin pujian tuh biasa, tapi perasaan tuh lama banget. Lama banget mimpin pujian ulang-ulang dulu. Nggak tahan pengen tampil dengan kacamata Bulgari. Dengan kacamata Bulgari mau tampil seperti itu. Wah iyalah, akhirnya mulai siap-siap. Lagu terakhir mau mengundang saya khotbah, saya udah pakai di kacamata. Tiba-tiba ada pengurus datang. Kan banyak pengurusnya itu karena persekutuan doa gede. Pengurus doa datang membawa tamu, bisik-bisik kepada yang lain, terus nyampein ke saya, Pak Pandu, diseling kesaksian dulu ya. Siapa emang? Ini orang kepercayaan Presiden Gus Dur, mantan jenderal polisi. Dia bersaksi anak Tuhan. Ya udah boleh. Saudara, aduh, mestinya udah tampil di soal. Udah begitu. Orang kepercayaan Presiden Gus Dur. Tahu kesaksiannya? 1 jam langsung. Jadi itu udah malam. Jelas setelah dia selesai kesaksian, puji-pujian, di saya dibisiki Pak Pandu, dikasih oleh Pak Pandu. Ampun dah. Saya merenung pulang dari Kelapa Gading ke Tanjung Priok. Waktu itu masih tinggal di Tanjung. Oh enggak, udah di Lipo. Saya merenung, apa salahnya Tuhan, apa salahnya Tuhan. 4 hari baru ada jawaban dari Tuhan. Kamu bukan memberitakan aku, tetapi kamu mau memberitakan dirimu sendiri. Itu. Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Sampai gagal saya jadi gak sombong. Jadi itu baru persoalan yang kecil saja. Tuhan begitu detail teliti. Hei hambaku, kamu tidak boleh sampai kamu begitu. Ingin tampil tidak sedikit pada waktu ini. Pengkhotbah muda seangkat jempol khotbahnya. Tapi hati-hati. Pembunuh diam-diam. Begitu ada roh kesombongan, roh bangga, apalagi kalau hamba Tuhan yang muda itu jalan aja nggak nempel sepatunya di
Jadi yang namanya penampilan itu, aduh, memang harus hati-hati kita ambil. Banyak yang jatuh sudah. Ada seorang penjaga koran, tukang keliling, ini kena, terus dipungut mantuk sama ketua sinode. Ini bukan GPI, sinode lain. Karena dari sinode itu saya banyak kenal hamba-hamba Tuhan. Itu dipungut mantuk. Ya iyalah, kalau ketemu pendeta-pendeta lain itu, aduh, begitu mulu. Tapi begitu dia udah kita teologianya panjang-panjang. Itu teman saya yang pendeta senior tuh, nyapa dia aja nggak kenal. Begitu doang tuh. Itu kalau roh kesombongan masuk, maaf Tuhan kalau saya nggak masuk surga. Roh kesombongan, penghidup diam-diam. Banyak orang Kristen tidak sadar dalam hal itu, saudara-saudara. Sedih. Lalu kalau begitu, apa yang harus dilakukan, saudara-saudara? Kita tinggal teruskan aja. Ya tadi sampai ayat 23. Tapi sebelum nyampe ke sini, tadi firman Tuhan menghendaki supaya mereka yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa? Semua ayat firman Tuhan yang ada di Alkitab itu kehendak Bapa, saudara. Yang paling utama, hukum di atas segala hukum, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi diri sendiri. Jadi kita mula-mula vertikal, mengasihi Tuhan Allahmu, ini hukum-hukum yang paling utama. Baru kita mengasihi sesama. Kelihatannya ini kelihatannya bisa. Tapi untuk yang begini nih, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Banyak orang gagal. Banyak yang gagal. Lah kalau seperti begini aja ya, yang begini-begini aja nih contohnya. Ini setiap itu harus ada contoh. Misalnya saudara punya seorang istri, pagi-pagi nyiapin air minum buat suami lagi pakai dasi dandan mau pergi kantor. Istri, Pak, ini rotinya tahu enak tahu enggak? Minum dulu ya banyak dia. Pintu depan pagar tuh, teng. Ini si Unci ngeliat, langsung mukanya asem. Dia ngomong ke suaminya, no lihat no ade lu no. Nongol lagi nongol, sebel gue rasanya. Anak Tuhan itu saudara, sebel gue melihatnya. Lu jangan begitu dong, Moy. Dipanggil masih amoy walaupun dia istri juga saudara. Jangan begitu. Di mana nggak sebel Pak? Belum lama lu, baru seminggu lebih kita udah ngasih duit. Kok sekarang datang mau ngapain itu? Pasti mau minta lagi. Makanya jangan dibiasain. Tadi Rahmat ngasih kopi, ngasih minum teh sama roti. Sekarang ngomel. Makanya jangan dibiasain. Itu sebabnya kalau papa suka ngebiasain. Aduh, ini suami, ini istri, ono ade. Ade itu orang susah. Tuhan, gimana nih Tuhan atasinya? Tuhan dapat hikmah. Saya mau tanya sama kamu. Coba lu jawab ya, Mom. Dia aja tuh sambil megangin nampan gitu. Nungguin suaminya mau nanya. Boy, mau nggak suami kamu jadi dia yang tangannya begitu, atau suami kamu yang tangannya begitu? Jawab sekarang, supaya Tuhan tahu, supaya Tuhan dengar. Kamu mau suami kamu? Loh, kayak dia, tangannya begitu. Bahkan kalau perlu, dorong.
Kita nggak boleh lah. Kan mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu Tuhan memberi hikmat kepada suami yang model kayak gitu. Ya saudara. Kehendak Bapa itu harus. Kita juga harus berpegang, saudara-saudara, bahwa orang yang mau taat kepada Yesus supaya nggak terombang-ambing dengan situasi dunia saat ini. Lihat aja, marak banget di kondisi negara kita, di korupsi yang marak banget. Aduh, saya melihatnya kayaknya aduh, gimana negara kita ini kondisinya udah kayak begini. Banyak doa, saudara, harus banyak doa. Kan kita udah hampir-hampir aja kan. Apa yang kita baca kayaknya reformasi jilid kedua. Lah reformasi yang ke-1 kan diawali dengan penjarahan, dengan segala macam. Itu waktu itu saya reformasi pertama saya udah kerja di Lipo Cikarang. Itu toko udah saya jual, Tanjung Priuk Cilincing, itu toko tuh udah saya jual. Saya nggak tinggal di situ lagi. Tapi kan adik-adik saya masih punya rumah di pinggir jalan raya Cilincing. Waktu ribut-ribut itu saya telepon, kamu di mana katanya? Aduh, kalau kita orang tersebut bukan kita takut banget. Di luar banyak orang. Udah kamu tenang aja, berdoa. Berubah sebelah udah diserbu tuh, ya udah kamu diam aja. Lama baru saya tadi gimana? Udah sepi. Ya udah kamu intip di luar, kalau sepi kamu buka pintu. Begitu dia buka pintu, saudara-saudara, di Kiamtang, tahu nggak sih Kiamtang tuh yang kayak dia kan harusnya buka toko tapi nggak buka toko. Itu Kiamtang tuh buat halaman depan rumah dia ada tulisan milik pribumi. Gede banget. Dia bingung siapa yang nulis nih. Rupanya tetangga belakang buat melindungi adik saya, ditulis pakai cat hitam itu milik pribumi. Nah, jadi baru selamat tuh, tidak ikut penjara. Sebelah depan semua habis, sampai sendok habis. Kalau sendok aja habis reformasi pertama, yang kedua apa yang dihabisin? Makanya ongyang banyak doa. Ini keadaan gak baik-baik amat tuh saudara-saudara. Ya, jadi kehendak Bapa itu ya kita harus mengasihi sesama manusia. Terus, kehidupan kita tuh ada buah. Kelihatan buahnya tuh orang yang sungguh-sungguh. Buahnya apa? Yaitu yang di Galatia 5 itu, buah Roh Kudus. Kasih, tuh diawali dengan kasih. Sukacita. Orang Kristen harus sukacita. Mula-mula harus ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya. Terus apa lagi saudara-saudara? Kemurahan, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah itu ada buahnya tuh. Diawali dengan kasih. Biar bagaimana juga kasih yang harus bergerak. Diakhiri dengan penguasaan diri. Kenapa? Soalnya orang Kristen itu kadang-kadang udah lulus di depan, udah mengasihi orang, kadang-kadang nggak ada penguasaan diri di ujungnya tuh. Sudah banyak nolong orang, tapi akhirnya banyak ngomong juga kemana-mana. Ya, lu belum tahu aja. Kalau bukan gua yang nyumbang itu gereja bangun. Nah, itu namanya nggak ada penguasaan diri. Kalau kita ada penguasaan diri, walaupun kita nyumbang banyak, kita nggak berani ngomong. Nggak berani tuh mulut kita keluar kata-kata seperti itu. Jangan lancang, kamu bisa nyumbang itu karena gerakan Roh Kudus yang bekerja pada kamu. Sebab kalau Roh Kudus nggak bekerja, kamu tuh jadi orang pelit, akhirnya masuk neraka. Orang pelit masuk neraka, saudara udah pasti tuh. Karena memang kita harus, kan di situ ada buah Roh Kudus tuh. Ada kemurahan, kesabaran, kebaikan. Kemurahan itu artinya murah gitu. Nggak hitung-hitungan lagi sama Tuhan, sama sesama. Itu nggak bakalan habis kalau kita nyumbang orang, saudara.
ketika Koko udah kawin, lalu Cici udah kawin, jadi dia udah punya Cici. Lalu teman-teman saya tuh suka naik beca bareng gitu waktu di Cilincing Tanjung Priok. Pandu, kamu kan punya sok orang Batak. Oh, saya istrinya orang Batak. Tahu saya ngomong apa? Bagaimana sok kamu orang Batak? Sebel gua mau orang Batak. Itu saudara dia adikku mulut. Dari sekian banyak perempuan, banyak tuh, enggak banyak sampai sekeranjang enggak. Pertama, pacar saya yang perempuan saya senengin, namanya Au Meili, saya Au, putus. Kedua, Liong Meili lagi dapatnya, putus karena dia telah menikah dengan karyawan Indosiar. Yang ketiga, Meili, ya ini istri saya, Meili lagi. Waktu daftar di kepala kampung dibakar, orang Bangka itu agak cadel. Tujuannya Mary, disangkanya ngomong Mary, makanya istri saya ditulisnya Ten Mary. Sebetulnya Mary. Biasa datang saudara-saudara. Itu saya putus mulu, ya mungkin karena dianggapnya saya kan orang susah. Ya, orang susah. Pas ada Ten Mary ini istri saya, Amoy yang dari Bangka merantau ke Tanjung Priok. Di Tanjung Priok, pemerintah DKI pembersihan keluarga asing. Istri saya itu WNA. Dia punya surat WNA-nya tuh gambar lapangan Tin Anmen itu. Ada situ berarti WNA. Ya ampun, dikejar-kejar sama petugas DKI itu saudara. Bawa gelang, bawa kalung, habis itu buat nyokok, dijual, nyokok. Mau pulang lagi ke Bangka. Zaman itu dia nggak naik pesawat zaman waktu itu, naik kapal laut, ya. Dia mampir di depan rumah papa saya, ada toko, itu familinya, dia di situ, nunggu kapalnya datang, dia di situ yang bantu nyapu. So saya meledek saya, cek mobil. No, ada boy Bangka mau pulang ke Bangka, cepetan diambil. Ya elah, saya pikir nih saya datang. Amoy beneran, Amoy loh, ini Amoy beneran. Dia yang dari pintu pegang satu, dia ngeliat di jalan raya, kan itu toko dia. Saya lewati depannya, tapi sambil mengalir kata-kata raya. Ngelamun aja Cik. Ke toko saya. Terus dia ngikutin ke toko. Cari apa Pak? Beli pastil dong, pastil cap pagoda tuh saya beli itu pastil satu kaleng tuh. Udah beli. Dapat berapa hari? Dan saya pengen godain lagi, datang lagi ke toko, mau lagi aja Cik, masuk lagi, mau beli apa? Pastil. Dan itu dia ngomong sama yang punya toko, familinya. Itu bapak tuh masa sih pastil 3 hari udah habis? Pastil kan isinya banyak, kan sudah habis. Lalu yang punya tokonya bilang begini, Mary, dari semua anaknya Om yang di depan itu yang paling baik. Jadi dia mulai tuh naruh harapan itu, kan dia godain kamu, berarti dia pengen tuh sama kamu. Nggak jadi tuh pulang ke Bangka. Kamu sambil jadi istri saya. Dan saya orang nggak punya papa. Papa saya rumahnya pinggir jalan. Kita ngontrak di rumah orang ya di Kalibaru Cilincing. Terus dia punya tanah kosong, dia bangun tuh, gitu. Emper tapi bentuknya rumah. Tapi kan dindingnya dia punya. Genteng ini sama genteng dia tulisan itu talang tuh gede banget tuh talang tuh. Jadi talangnya dari satu tuh gede banget. Buset, pernah hujan gede saudara, talang itu jebol. Saya sama itu kulit toko saya punya warung, punya toko. Orang kan jualan, jago jualan kan. Langsung begitu kami juga udah akhirnya disangka-sangka tuh dibetulin bisa. Tahu nggak? Makanya saya setia sampai sekarang. Sekarang saya umurnya 80 tahun lewat 3 bulan. Dia umurnya 77 tahun. Sampai sekarang saya cinta dia. Karena dulu waktu saya menikah
Saudara, itu kan zaman dulu kan tempat tidur bukan kayak apa tuh, kayak tempat tidur yang mewah itu. Ranjang besi yang ada tiang-tiang 4 itu, langsung pakai kelambu. Sebab nyamuk di Tanjung Priok apalagi Cilincing, nyamuknya satu, temennya tuh yang tidur itu, saudara. Ya, jadi kita udah kalau tidur tuh sore aja kelambu aja masih harus disemprot-semprot. Udah gitu tidur. Dan malam kalau hujan bocor, kita berdua bangun, istri saya turun pergi ke dapur. Ini lantainya tanah, lantai dalam rumah itu tanah ke dapur. Saya kegulung kasur pengantin. Lalu itu dia bawa ember, bawa baskom, bawa apa segala. Ada itu di kasur, ada 2, belum yang di tanah, ya di kamar itu. Udah kita dudukin kasur yang digulung sama berdua istri, nyender, sambil dengerin musik yang paling merdu, bunyi tan. Begitu saudara, hidupnya bisa sampai segitunya. Nah lama-lama toko saya kan dari warung kan bisa jadi toko. Rumah itu dibeli, kita bangun, baru aman. Lantainya bukan keramik kayak gini, masih pakai tekstil yang warnanya abu-abu. Nah udah lumayan kan saudara, susah. Tapi saya tuh rupanya direncanakan oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, pengkhotbah, diundang kemana-mana. Namanya Pandu Wirantara, memandu seluruh wilayah Nusantara. Nah, saudara-saudara, akhirnya sekarang diganti si Matupang. Siang malam nunggu panggilan. Kalau nggak ada panggilan nggak dapat amplop. Nah, saudara-saudara, jadi akhirnya hidup bergaul dengan Tuhan, setia dan taat. Itu kalau setia dan taat, saudara-saudara, jadi orang Kristen itu yang banyak pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan cuma jadi Kristen, nggak pernah punya kesaksian. Kesaksian orang Kristen mah sebetulnya banyak. Sebab harus hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Itu kesaksiannya, saudara-saudara. Terlalu banyak itu, ya. Nah, lalu kita itu diajarkan tadi supaya kita hati-hati jangan untuk kesombongan, menampilkan diri apa ya. Kita sambung dengan ayat berikutnya, ya, dari Matius 7. Ada 2 macam dasar, ya. Ayat 24. Yo, ya, ini namanya yo juga di sana, yo. Ya, ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Jadi ini yang dimauin Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku, ya. Saudara ini selalu mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya, itu yang Tuhan mau tuh. Kamu jangan cuma nyembah-nyembah Yesus, tetapi melakukan itu yang Tuhan mau. Poinnya melakukan firman Tuhan, ya. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Terus 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Berikutnya, tetapi orang yang mendengar perkataanku, sering dengar khotbah, dan tidak melakukannya, saudara, ini banyak nih. Ia sama dengan orang yang bodoh. Jadi kalau yang tadi bijaksana, yang kedua orang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Rumahnya didirikan di atas tanah, di atas pasir. Berikutnya, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saya ingin menjelaskan ayat-ayat ini tapi diambil dari Injil Lukas. Karena cerita ini 2 macam
pondasi ini ada di Injil Matius dan Injil Lukas. Lukas pasal 6. Coba Injil Lukas pasal 6. Ya. Lukas pasal 6, judulnya sama, dua macam dasar. Ayat 46. Ya, nah ini. Saya jelaskan ini lebih jelas. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Tuh ya, ini sama, mengulang. Terus 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Nah ini, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Dengan siapa ia dapat disamakan? Orang yang datang kepada Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya, maka aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa aku akan mengatakan orang ini, ya. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Nah, ini saya jelasin. Jadi orang yang mendengar perkataan Tuhan, saudara-saudara, balik lagi ayat tadi, ya, dan melakukannya, itu sama dengan orang yang seperti begini. Orang yang betul-betul rajin. Dia lihat, waduh, ini tanah bagus banget ya. Hebat banget nih. Keras ini tanah. Tapi apakah benar nih tanah kuat? Kalau seandainya ada banjir dari sungai itu datang, tanah ini kuat apa enggak ya? Jadi dia mikir. Maka orang itu menggali dalam-dalam, tanahnya, pasirnya itu dibuat, dia taruh batu besar. Baru di atas batu itu dipasang fondasi. Begitu saudara, dia bangun. Memang capek, tapi dia pakai otak. Ini tanah keras memang. Tapi bagaimana kalau satu waktu? Apakah tahun depan? Apakah beberapa bulan lagi ada banjir datang? Kuat enggak di tanah? Karena tanah di Lipo itu goyang, saudara. Kalau banjir lepek, karena dulunya bekas pabrik buat bangun batu bata dan genteng, lempung, tanah liat. Jadi kalau lagi panas, kencang di tanah. Jadi kalau musim hujan, biak. Wah, nah ini orang berpikir ke situ, dia gali fondasinya, dia bangun rumahnya, dan akhirnya rumahnya bisa berdiri. Benar, ketika hujan gede, sungai meluap, banjir, rumah itu nggak rubuh karena dibangun di atas fondasi yang kuat. Harus seperti ini. Orang Kristen harus berani sungguh-sungguh, bukan cuma rajin dalam pelayanan, tapi mau mendalami kebenaran firman Tuhan, mau mengerti apa maksudnya Tuhan. Kenapa Tuhan menghendaki saya setia dan taat akan firman-Nya? Apa maksudnya? Jadi jangan cuma jadi orang Kristen sekedar KTP-nya Kristen doang, begitu jadi pejabat korupsi. Bukan cuma itu, tetapi kuat, saudara-saudara. Itu yang dimaksudkan. Ayat yang berikutnya, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi ini orang kedua beda dengan orang yang tadi. Orang kedua dia lihat tanah, wih,
bagus banget dia, rata di tanah. Wah, ini enak nih bangun rumah ini. Cuma dia nggak mau mikir bagaimana kalau nanti ada hujan atau ada banjir. Oh enggak, ngapain buang-buang tenaga, buang-buang duit kayak orang itu tuh. Ngapain? Ini tanah keras begini, nggak mungkin ada terjadi apa-apa. Dia bangun langsung aja di atas ini, fondasinya di atas tanah, berdiri. Oh bagus. Memang rumahnya bagus. Lebih bagus dari rumahnya orang yang pertama tadi. Lebih bagus. Lebih bagus. Banyak orang Kristen. Bagus. Bagus. Semua kelihatannya hamba Tuhan. Lalu apa yang membedakan? Ketika masalah datang, ketika banjir datang, badai datang, rumah yang dibangun di atas pasir atau di atas tanah roboh sebab nggak kuat. Orang Kristen yang namanya dia roboh itu bukan karena kesusahan aja, saudara. Hidup senang pun bisa membuat dia mati. Silent killer. Hidup senang. Coba, ada seorang pemuda, cobalah pelayanan ikut rajin. Saya harapkan bukan rajin pelayanan, luar biasa, rajin banget. Akhirnya punya istri di gereja itu, punya istri, masih rajin. Karena karena si pemuda ini rajin, dia kan juga harus menghidupi istri. Untuk pelayanan doang, ya nggak cukup lah buat rumah tangga. Dia kerja di kantor, disayang sama bos. Disayang sama bos. Dipercaya pegang satu perusahaan. Mula-mula pegang kunci gudang. Lama-lama perusahaan itu dia kuasai. Itu si pemuda yang tadinya rajin, udah sibuk dengan kerjaan itu, gaji gede, dia dikasih tanggung jawab, jadi istrinya doang yang ke gereja. Ditanya sama istrinya pendeta, "Sis, mana Brur?" "Itu tante, sekarang masih sibuk tante. Aduh, bosnya memang sayang sama dia, jadi dia yang dipercaya ngurus tuh." "Oh, minggu depannya lagi Brur nggak ikut ke gereja?" "Iya tante, saya udah ngomel-ngomel aja tuh, nggak datang, nggak pergi, katanya sibuk banget. Dijemput sama bosnya pagi-pagi, tahu mau kemana." Udah gitu. Lama akhirnya bertahun tuh. Lebih sering istrinya doang. Satu waktu datang berdua ke gereja, duduk, culun duduknya juga. Aduh, puji Tuhan datang berdua. Dia tante doain tante di PHK suami saya. Nah, sesudah di PHK mau datang ke gereja minta didoain. Itu betul-betul saudara. Tapi masih untung lah, di PHK larinya datang ke tante gereja, ke open day minta didoain. Masih untung nggak datang berdukun. Ya. Jadi saudara-saudara, membuat orang jatuh itu tidak saja penderitaan loh. Tidak. Hidup senang, diangkat, dilambungkan, dimuliakan oleh Tuhan, itu bisa. Itu bisa. Makanya firman Tuhan tertulis, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya." Itu firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dengan segala apa yang ada di dalamnya. Sebab setiap orang yang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada. Kasih akan Tuhan Yesus tidak ada. Jadi gini, pada waktu kita mula-mula rajin apa, ini kasih akan Bapa nih, nempel. Kemana-mana, haleluya, puji Tuhan. Nempel kasih kepada Tuhan Yesus. Nah saudara, begitu dia mengasihi dunia, hartanya makin banyak. Saudara-saudara, sebab setiap orang yang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Kasihnya tidak ada.
Tapi orangnya masih Kristen, masih Kristen. Walaupun kasih bapaknya itu udah nggak ada, tapi masih tampil, masih khotbah. Tapi sesungguhnya itu Kristen cuma topeng doang. Tidak punya kasih kepada Bapa di sorga. Hati-hati saudara. Kekayaanmu, silent killer, bisa membunuh diam-diam. Secara kasar. Itu bahaya. Di zaman-zaman sekarang ini, ayo kita semakin rajin, saling mendoakan, itu penting supaya kita kuat. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Pemuji dan juga pemain musik ke depan. Saya tuh di mobil ada nyanyi lagu apa ya? Ayatnya kok oh ini. Zaman sekarang berjagalah ya. Situasi keadaan dunia saat ini, hamba bersyukur dapat mengingatkan kepada anak-anak muda saat ini agar berjaga-jaga, karena memang kondisi dunia menggemparkan. Kami perlu Tuhan, tempat perlindungan kami, gunung batu kami, perisai keselamatan kami. Tuhan Yesus, kami perlu Engkau. Jangan tinggalkan kami. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Tuhan, mari Tuhan bersama dengan kami. Biarlah Tuhan senantiasa menjagai kami supaya kami tidak jatuh. Bahkan
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah semuanya ya Tuhan, semuanya dikuatkan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur sudah menerima berkat. Yang sudah menerima berkat, sama-sama kita berkata, amin. Silakan. Berkata pemberitahuan Tuhan, amin. Kami segenap jemaat dan juga gembala sidang mengucapkan terima kasih kepada pelayanan Bapak Pendeta Pandu Wilantara. Tuhan lebih lagi memberkati pelayanan dan juga keluarga yang ada, lebih banyak lagi memandu ke seluruh wilayah Nusantara. Amin. Kita berdoakan lagi untuk persembahan dan kita lakukan sosial berdoa. Dan bagi anak-anak dan remaja, ayo gabung dalam ibadah PCC Kids dan PCC Teens setiap minggu ketiga, keempat, dan kelima jam 10 pagi. Ayo gabung dalam kegiatan tengah minggu DBI PCC, komunitas Rafah setiap hari Selasa minggu kedua, dan Draw Malam Gas Night setiap hari Jumat pada minggu kedua jam 7 malam. Kami rindu pendengar cerita dan setiap pergumulan jemaat Tuhan dalam layanan konseling dari hari Selasa sampai hari Jumat pukul 10 pagi sampai 4 sore di nomor berikut. Jemaat Tuhan yang merasa terberkati dengan firman Tuhan pada hari ini dan ingin share ke teman-teman, bisa banget loh didengarkan kembali di sisi podcast di Apple Podcast dan Spotify. Jangan lupa untuk follow Instagram gereja @blessing_city buat tahu info lebih lanjut mengenai diri Blessing_city. Dan jangan lupa untuk follow TikTok dan YouTube kami. Sekian untuk bisnis news minggu ini. See you next week and God bless you. Kita sama-sama berdiri, kita akan berdoa. Kau Allah yang dulu, Kau Allah yang dulu, dibawakan sucimu dari
kita akan menerima berkat dari Tuhan. Oleh sebab itu arahkan hatimu dan pikiranmu hanya terfokus kepada Tuhan Yesus dengan mengangkat kedua tangan kita, tanda kita berserah dan tanda siap untuk diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia-Nya dan kasih sayang-Nya. Sekarang pulanglah ke rumahmu masing-masing, Bapa, dan terimalah damai sejahtera dan sukacita daripada Yesus Kristus, serta berkat-berkat jasmani, rohani serta materi yang berlimpah daripada Bapa dari sejak